Mengubah kecemasan pada AI menjadi peluang. Strategi Jitu membangun channel edukasi AI dari nol. Kolaborasi Nyoman Sastrawan, AI Janana, ACC. Halo sahabat semuanya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda. Mungkin di antara Anda sudah pernah bertemu dengan saya pada video di channel YouTube lainnya. Dan saya yakin banyak di antara Anda yang baru mengenal saya. Sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, saya doakan Anda semoga Anda dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada channel ini, kita akan membahas perihal perkembangan teknologi Artificial Intelligence atau AI, serta dampaknya bagi kehidupan kita. Dampak dapat ditinjau dari dua sisi, baik pengaruh negatif yang ditimbulkan atau manfaat positif yang didapatkan. Semua ini bergantung pada bagaimana kita menyikapi dan berperilaku seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi AI. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nyoman Sastrawan. Saya seorang yang awam di bidang teknologi informatika karena latar belakang pendidikan saya dalam bidang ilmu kimia. Namun demikian, secara logika dan kerangka berpikir, kedua bidang ilmu ini masih serupa. Latar belakang masalah. Ketika saya menonton video yang sudah banyak beredar di YouTube, saya mendapatkan informasi mengenai banyak orang yang cemas terhadap perkembangan teknologi AI. Kecemasan ini disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain: yang pertama, kehadiran AI dapat mengambil alih pekerjaan manusia, sehingga banyak muncul kekhawatiran di masa mendatang kita sebagai manusia akan kesulitan mencari pekerjaan. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi AI dapat menjerumuskan kehidupan kita pada situasi yang semakin sulit. Sebagai contoh, dengan kemampuan AI mengubah teks menjadi video, melakukan editing seperti mengganti wajah dan suara orang lain, dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar, apakah kehadiran AI menjadi ancaman bagi kehidupan kita sebagai manusia? Jawaban yang tak terduga kita akan dapatkan. Dampak negatif akan terjadi di mana hal itu bukan disebabkan oleh AI, melainkan kita sebagai manusia yang menyalahgunakan kemampuan AI. Bersumber pada ketidakmampuan kita memanfaatkan teknologi AI yang sangat powerful ini. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia yang mencakup 5 aspek kehidupan, seperti halnya peningkatan dalam aspek rohani, aspek finansial, aspek sosial, aspek fisik, dan aspek mental kita. Kelima aspek ini menjadi pilar yang sangat penting ditingkatkan kualitasnya, sehingga kita dapat menikmati kebahagiaan hidup seperti yang kita harapkan. Ini hal yang luar biasa. AI sebagai asisten pribadi yang powerful menunjukkan indikasi yang sangat kuat, berkontribusi secara positif dan nyata untuk membantu perkembangan kita dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih detail dan terperinci. AI bukan hanya sebatas alat bantu, melainkan AI sebagai asisten pribadi yang luar biasa. Baiklah kawan semua, sekarang kita masuk pada sesi masalah dan solusi yang kami tawarkan. Ruang lingkup AI menyentuh berbagai aspek kehidupan, di mana kecemasan yang terjadi tidak hanya terbatas pada bidang pekerjaan atau sektor finansial. Oleh karena itulah, kita mengeksplorasi kemampuan AI terhadap aspek-aspek lainnya. Seperti kita pahami bahwa kehidupan sebagai manusia ada 5 aspek atau 5 pilar yang perlu kita seimbangkan.
Kelima aspek ini yaitu: pertama, aspek rohani, kita membutuhkan ketentraman batin, mengerti tujuan hidup, memahami perkembangan batin kita. Yang kedua, aspek sosial, di mana kita juga perlu berkembang baik dalam hal persahabatan, kemasyarakatan, cinta kasih, dan dorongan keluarga kita. Yang ketiga, aspek finansial, kita membutuhkan adanya karir, usaha, kecukupan uang, dan kecukupan penghasilan. Aspek fisik, kita membutuhkan kecukupan makanan, pakaian, kesehatan, maupun kerja fisik. Dan yang kelima, aspek mental, kita membutuhkan perkembangan intelektual, fokus mental, komunikasi, dan gagasan-gagasan cemerlang sebagai terobosan hidup agar kita bisa keluar dari permasalahan rumit. Dari banyaknya masalah yang kita hadapi, pada kesempatan ini kita fokus pada satu masalah sebagai pokok bahasan. Masalah yang kita angkat, kecemasan terhadap kehilangan pekerjaan. Tetapi teknik kita berdiskusi bukan masalahnya yang kita cari, karena hal itu akan menarik permasalahan lainnya yang rumit. Namun yang kita bahas adalah solusinya. Apakah AI mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang relevan untuk diri kita masing-masing sesuai dengan bakat, kompetensi yang telah dimiliki, mengoptimalkan sarana atau peralatan pendukung yang telah ada, sehingga kita bisa memiliki suatu usaha yang secara realistis dapat diwujudkan. Sekali lagi saya tegaskan, suatu pekerjaan baru yang secara realistis dapat diwujudkan, bukan hanya sebatas angan-angan belaka, berhubungan dengan peningkatan aspek finansial. Ini menjadi bagian awal yang sangat penting untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada AI dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika pertanyaan atau gagasan yang diajukan pada AI tidak jelas, maka jawaban yang didapat juga tidak jelas. Tetapi bila pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang jelas dan terstruktur, maka kita pun akan mendapatkan jawaban yang jelas dan terstruktur pula. Oleh karena itulah, mengajukan pertanyaan atau permasalahan dan harapan jawaban menjadi poin kritis terhadap keberhasilan kita memberdayakan AI sebagai asisten pribadi. Di sini kita berpikir terhadap pekerjaan baru sesuai dengan kompetensi dan sarana yang telah dimiliki dalam ruang lingkup membangun channel baru. Itu adalah output dari diskusi yang diharapkan. Langkah awalnya adalah penilaian diri atau self-assessment. Lakukan penilaian diri dari beberapa bidang. Saya contohkan tentang diri saya sendiri. Yang pertama, kompetensi yang telah dimiliki. 1. Latar belakang pendidikan dalam ilmu kimia, pernah bekerja di laboratorium, memiliki kompetensi teknis dan manajerial laboratorium. Yang kedua, memiliki kompetensi teknis dalam beberapa program aplikasi komputer seperti Microsoft Office, CapCut, OBS Studio, editing audio, maupun ada program aplikasi lainnya. Yang ketiga, pengalaman, pernah membuat channel YouTube tetapi sulit berkembang. Kompetensi yang belum dimiliki. Saya belum memiliki gagasan yang jelas tentang ide konten apa yang dapat dijual di YouTube. Bagaimana merealisasikan ide tersebut, mempromosikannya, mengembangkannya sehingga dapat menjadi pekerjaan baru untuk saya. Saya tidak memiliki kompetensi marketing. Peralatan pendukung yang telah saya miliki antara lain sebuah laptop lama dengan OS Windows 10. Ini yang lagi saya gunakan. Sebuah ponsel Redmi 14C. Ini 2 buah kamera streaming dengan kualitas 4K dan HD. Ini kameranya saya bisa tunjukkan. Audio mixer. Mikrofon kondenser. Tapi ketika saya pakai mikrofon lavalier dan tripod, yang ini adalah mikrofon kecil.
Peralatan yang tidak saya miliki. Saya tidak memiliki kamera DSLR, saya tidak memiliki studio rekaman. Hal lain yang tidak saya miliki adalah karyawan, sehingga pekerjaan ini saya kerjakan seorang diri. Sekarang adalah poin pentingnya, latihan mengajukan pertanyaan atau memberi perintah pada AI. Dari gambaran di atas, baik objektif yang diharapkan, kompetensi dan sarana pendukung yang telah dimiliki atau tidak dimiliki, maka kita dapat menyusun pertanyaan yang diajukan dengan lebih jelas. Namun demikian, karena AI teknologi canggih, walaupun kita tidak merumuskan ulang pertanyaan yang hendak diajukan, cukup dengan menyampaikan real kondisi kita saat ini serta tujuan yang diharapkan, maka AI dapat memberikan alternatif pekerjaan kepada kita. Alternatif solusi pekerjaan ini dapat kita pilih, perdalam, dan buat detailnya lebih lanjut sehingga mudah dieksekusi atau mudah ditindaklanjuti sehingga dapat diwujudkan. Nah, berikut adalah rekaman dari wawancara saya sebelumnya kepada AI. Video ini kami lanjutkan pada bagian kedua.